before getting initiated, one must know something about Guru Tattva. Jadi sebelum seseorang menerima inisiasi harus tahu terlebih dahulu sedikitnya tentang Guru Tattva. In the society, we consider the knowledgeable persons or reputed person as Gurujan. Di dalam sastra, orang yang berpengetahuan ataupun yang mengerti pengetahuan sastra disebut sebagai guru jana. Sometimes we become indebted to them. Dan kadang-kadang kita menjadi berhutang budi kepada beliau. Coba dulu sedikit, perbaiki ke itu ada benang tadi dengan benang aja. Mana ada tali? Just turn this one. Cannot turn? Ya, Broken. Okay, just give me this one or another one. Or no need, I can speak, you can listen. I will hold Maharaj. So, as body related, our father and mother also we call Gurujan. Seperti halnya, ya, kita mempunyai hubungan badan bersama dengan orang tua kita, ayah dan ibu kita. You hold like that. Ada benang yang sisa tadi. Even father's father, grandfather, grandfather, grandmother, they are also considered to be Gurujan. Bahkan ayah, kakek, ya, leluhur kita juga disebut sebagai guru jana. Apart from them, there are so many karmi guru, jnani guru, yogi guru. Ya, selain itu ada banyak ya guru-guru, ya, para karmi, para yogi dan sebagainya. But can they do eternal good or auspicious to us? Tapi dapatkah mereka memberikan kebaikan yang kekal pada kita? The karmi guru, they will engage us in karma. Para karmi guru ini, ya, yang para guru dalam kegiatan karma kanda atau karmi ini hanya menyibukkan diri kita di dalam kegiatan karma. In the name of peace or bliss, they will give us all disturbances or all types of miseries. Atas nama kedamaian dan ketenangan, mereka telah memberikan kita begitu banyak gangguan. The karmi gurus will give us happiness, therefore we go to karmi guru. Yang karmi guru ini dapat memberikan kita kepuasan material. Karena itulah kita datang kepada para karmi guru ini. Then we get unhappiness. Akhirnya kita mendapatkan ketidaksenangan. Jnani guru, yogi guru, they will say that we should merge into Brahman effulgence or Paramatma. Karmi guru, jnani guru, para yogi, mereka akan mengajarkan kepada kita hendaknya masuk ke dalam cahaya Brahman. And finally they make us killer of ourselves. Dan akhirnya mereka menjadikan kita pembunuh roh kita sendiri. So therefore karma, jnana, yoga, Karena itulah karma, jnana dan yoga, this type of activities we don't need. yang kita tidak memerlukan kegiatan-kegiatan seperti itu. So one may become very expert in karma, jnana, yoga. Mungkin orang sangat ahli dalam kegiatan karma, jnana dan yoga. As a result, we'll see that falling down is the must. Dan akhirnya kita mendapatkan realitas bahwa kita semuanya akan jatuh ke dunia material ini lagi. One may be very, very knowledgeable one, but he has gotten death, miserable death.
Ya, mungkin orang tampaknya di dunia materi ini sangat berpengetahuan sekali, tapi akhirnya mereka mendapatkan kematian dengan cara yang sangat mengenaskan. You take the example of Ravana. Ravana was a demon. Ya, ambillah contoh dari kehidupan Rawana. Rawana, ya, dia adalah seorang asura. Ravana was a good Brahmana. He had Vedic knowledge, so much Vedic knowledge was it. Ya, bahkan Rawana sebagai putra dari seorang resi ataupun Brahmana, dia mengetahui pengetahuan Weda yang sangat baik sekali. And also he got the benediction from Brahma. Bahkan dia juga mendapatkan karunia dari Dewa Brahma. And Brahma gave him the arrows by which he will get death. That means his death arrows were given by Brahma. Ya, dan dia diberikan senjata yang mematikan, yaitu yang diberikan oleh Brahma, yaitu untuk kematiannya sendiri. So he was thinking nobody can kill him. Karena itu dia berpikir tidak ada seorang pun yang membunuh dirinya. But finally he was killed by Lord Ramchandra. Tapi akhirnya dia dibunuh oleh Tuhan Sri Ramachandra. Take the example of Hiranyakashipu. Yang kedua, mari kita mengambil contoh dari kehidupan Hiranyakashipu. When his brother Hiranyakashipu was killed by Lord Varahadev, ketika saudaranya Hiranyaksa dibunuh oleh Tuhan Sri Varahadewa, he was giving so nice advice to his sister-in-law and nephews. Dia memberikan petunjuk ataupun anjuran yang baik sekali kepada keponakan dan saudara dan iparnya. So his knowledge was vast knowledge. He was knowledgeable one. Jadi pengetahuannya sangat luas sekali. Dia sungguh-sungguh orang yang sangat berpengetahuan. So he got benediction from Brahma. Dia juga mendapatkan karunia dari Brahma. He will never die in any house or outside. Ya, dia tidak akan pernah mati ataupun meninggal, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. He will not be killed by any created being. Dia tidak akan bisa dibunuh oleh makhluk ciptaan apapun. He will not be killed by any weapons. Dia tidak akan bisa dibunuh dengan senjata apapun. So he will not be killed by any asuras or demigods. Dia juga tidak bisa dibunuh oleh para asura ataupun para dewa. So this type of benediction he got, and he was thinking that he will never be killed. Ya, dia mendapatkan karunia untuk menutup kematian dengan seperti itu, dan dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mati. Bhaktavatsala Nrsingadev killed him. Tetapi akhirnya Bhaktavatsala Sri Nrsingadewa membunuh Hiranyakashipu. Take the example of a yogi. Marilah kita ambil contoh dari para yogi. Trishanku. Trishanku was a very good yogi. Ya, Trishanku adalah contoh dari seorang yogi yang sangat hebat, yang baik. He wanted to go to heavenly planet by his yoga power. Yoga power he wanted to. Ya, dia ingin datang, masuk ke surga ataupun datang ke surga loka dengan kekuatan yoganya. He asked his Kula Guru Vasishtha, family guru Vasishtha. Ya, dia mohon kepada Vasishtha, yaitu kula guru ataupun guru keluarganya, Give the yajna so that he can go to heavenly planet. untuk melaksanakan korban suci, sehingga dia bisa ke planet surga. Vasishtha denied. Tetapi Vasishtha menolak permintaan itu. Then he approached Vishwamitra. Kemudian dia minta kepada Vishwamitra. Vishwamitra did yajna. Kemudian Vishwamitra melaksanakan yajna tersebut. Send him to heavenly planet. Kemudian dengan yajna itu Vishwamitra mengirim Trishanku ke planet surga. But what happened to Trishanku? Tetapi apa yang terjadi dengan Trishanku kemudian? You know what happened to him? You don't know this, eh? Betul. Vishwamitra sent him to Sarvaloka, but he could not go to Sarvaloka. Iya. Dia Vishwamitra mengirim dia ke surga loka, tapi dia tidak bisa ke surga loka. Sitting position, he is hanging in the middle. Iya. Dalam keadaan duduk, dalam posisi duduk, dia hanya melayang di angkasa. Upside down, head is downward and leg is upward. Ya, dengan keadaan yang terbalik, kepalanya menghadap ke bawah, kakinya tempat duduknya di atas.
So this is the result of karma, jnana, yoga. Inilah hasil dari kegiatan karma, jnana dan yoga. And they got some benediction also. Mereka juga mendapatkan beberapa karunia. But that benediction did not help them. Tetapi karunia tersebut tidak dapat menolong dirinya. These are all useless sadhana. Ini semuanya disebut sebagai sadhana yang tidak bermanfaat. Anyone is thinking that he will do karma sadhana, jnana sadhana, yoga sadhana, then that is useless sadhana. Ya, kalau orang berpikir dia dapat melakukan yoga sadhana, karma sadhana, ya, jnana sadhana, itu semua kegiatan yang tidak bermanfaat. So only bhakti sadhana will give some result. Hanya bakti sadhana yang sungguh-sungguh dapat memberikan hasil. Bhakti bina kon sadhan dite nare bolo sabo bolo de bhakti sutantra pralo ajala sama nyayo anya sadhana Atoeva Hari Bhaje Buddhimana Jana. So without bhakti, no other sadhana can give us some strength, spiritual strength. Ya, selain sadhana bakti, tidak ada kegiatan apapun yang dapat memberikan kekuatan rohani. Therefore bhakti sadhana is special sadhana. Karena itulah bakti sadhana adalah sadhana yang sangat khusus. The other sadhanas is just like the order coming in the neck of the boat. Ya, jadi sadhana-sadhana yang lainnya persis seperti ya puting susu yang ada pada leher kambing. So this is the only path, bhakti path is the only path in which jiva can get some auspiciousness. Karena itulah jalan bakti ini adalah satu-satunya jalan yang memberikan segala kemujuran. And a Vaishnava Guru can help us. Dan hanya Vaishnava Guru yang dapat menolong diri kita. He can show us the real path in which we will get this auspiciousness. Beliau yang dapat menunjukkan jalan pada kita. Dengan menempuh jalan itu kita mendapatkan segala kemujuran. Therefore in Hari Bhakti Vilas it is said, karena itu di dalam Hari Bhakti Vilas dikatakan, Avaishnava upadishtena mantrendram brajet punasya vidina samyak graye Vaishnava Guru. Avaishnava upadishtena. Avaishnava Padishtena. It's Avaishnava, non-Vaishnava. If they are giving some instruction, kalau orang yang bukan Vaishnava memberikan perintah ataupun menjadi guru, or they are giving some mantra, ataupun dia memberikan beberapa mantra, by that one is going to hellish planet. dengan mantra itu, dengan diksa dari orang yang bukan Vaishnava itu, dia akan pergi ke neraka. So therefore, one has to carefully decide when you take initiation. Karena itulah seseorang hendaknya sangat berhati-hati ketika dia ingin mengambil diksa, mengambil inisiasi. There are so many Vaishnava Gurus are there. Ada banyak sekali Vaishnava Guru yang ada di muka bumi ini. Someone has already taken Dikya from Vaishnava Guru, he should immediately give up and take Dikya from Vaishnava Guru. Kalau seseorang sungguh-sungguh ingin maju secara spiritual, kalau dia sudah menerima diksa dari seorang guru yang bukan Vaishnava, dia hendaknya segera meninggalkan diksa itu dan mengambil Vaishnava diksa dari seorang Vaishnava Guru. Jiva Goswami Prabhu Sila Jiva Goswami pada mengatakan, also said to us, juga mengatakan pada kita, immediately one should give up Laukik Guru or Vyavaharik Guru, means those who are Shiva Guru. ya, seseorang hendaknya segera meninggalkan Laukika Guru ataupun guru-guru palsu. We need Paramarthika Guru. Kita yang kita butuhkan adalah Paramarthika Guru. Spiritual Guru will show us the Paramartha path, this path. Ya, Paramarthika Guru artinya guru kerohanian yang mampu menunjukkan kita jalan menuju kehidupan spiritual. Bhakti Sandarbha is saying Paramartha Guru va sayo Vyavaharika Guru vadi parityaginapi kartabhya. So one should give up all these Shiva Guru. Karena itu seseorang hendaknya meninggalkan semua Syuga Guru ataupun guru-guru palsu And take shelter at the lotus feet of a Vaishnava Guru. dan berlindung pada kaki padma seorang Vaishnava Guru. The Paramarthya Guru will lead us to
Krishna Sri. Ya, para martika guru yang akan mengantarkan kita pada kaki Padma Sri Krishna. So you will see also the Padma Purana saying, kita juga melihat bahwa di dalam Padma Purana dikatakan, if we accept the guru, kalau kita ingin menerima seorang guru, we should accept from the true sampradaya. Kita hendaknya menerima guru yang berasal dari sampradaya yang murni. Sampradaya vihinaje mantra aste vifala mata. If someone is accepting mantra from other than sampradaya, kalau seseorang menerima mantra diksa selain dari guru yang berasal dari sampradaya, that mantra will never help him. maka mantra tersebut tidak akan pernah menolong dirinya. So vifala mata, you will be failure in his approach. Jadi mantra itu seperti palaspriha, artinya mantra itu tidak akan memberikan buah, tidak akan memberikan hasil. So therefore this accepting guru initiation is going on since time immemorial. Karena itu menerima guru dan proses diksa ataupun inisiasi ini berlangsung terus dari sejak zaman yang purba sekali. Our sampradaya is Brahma Madhva sampradaya. Sampradaya yang kita terima, yang kita ikuti ini adalah Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. There are 4 sampradayas considered to be pure sampradaya. Ada 4 sampradaya yang diterima ataupun diakui sebagai sampradaya yang murni The age of Kali. pada zaman Kali Yuga sekarang ini. But our sampradaya is Brahma Madhva sampradaya. Dan sampradaya yang kita ikuti ini adalah Brahma Madhva Sampradaya. It has come from Brahma. Ya, artinya sampradaya ini diawali dengan Dewa Brahma. The sampradaya coming from Brahma is Brahma Madhva sampradaya. Sampradaya coming from Sri Lakshmi Devi, Sri Sampradaya. Ya, yang kedua adalah sampradaya yang bersumber dari Lakshmi Devi ataupun Sri, karena itu disebut sebagai Sri Sampradaya. And coming from Shivaji is called Rudra Sampradaya. Dan sampradaya yang berasal dari Shivaji disebut sebagai Rudra Sampradaya. Coming from 4 Kumaras is called Sanaka Sampradaya. Yang kemudian bersumber dari Catur Kumara disebut sebagai Sanat Sampradaya. So there are acharyas for this sampradaya. Dan ada 4 acarya pula dalam 4 sampradaya ini. Brahma sampradaya acharya is Madhvacharya. Ya, acarya dari Brahma Sampradaya adalah Madhva Acarya. Sri Sampradaya acharya is Ramanujacharya. Ya, yang menjadi acarya yang tersohor dari Sri Sampradaya adalah Ramanuja Acarya. And Rudra Sampradaya acharya is Vishnu Swami. Dan acarya dari Siwa ataupun Rudra Sampradaya adalah Sri Vishnu Swami. And this Sanaka Sampradaya acharya is Nimbarka acharya. Dan kemudian acarya dari Catur Kumara ataupun Sanat Kumara adalah Nimbarka Swami. There was also little bit difference between all the sampradayas. Ya, di antara 4 sampradaya ini ada perbedaan-perbedaan kecil saja. Therefore Mahaprabhu came and he amalgamated these 4 sampradayas philosophy and he just gave us philosophy of Achintya Bheda Tattva. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian datang. Beliau menggabungkan catur sampradaya ini dan beliau mengajarkan filsafat Achintya Bheda Tattva. So therefore we must accept the sampradaya from which Mahaprabhu accepted. Karena itu kita hendaknya menerima sampradaya di mana yang diterima oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Mahaprabhu accepted from this Brahma Madhva Sampradaya. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menerima sampradaya dari Brahma Madhva Sampradaya ini. Since we are the followers of Chaitanya Mahaprabhu, Karena kita ini semua adalah pengikut-pengikut dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, we should also follow Brahma Madhva Sampradaya. kita pun hendaknya mengikuti Brahma Madhva Sampradaya ini. So Bhagavan said in Bhagavad Gita, one has to know me by Tattva. Di dalam Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna bersabda, seseorang hendaknya mengerti diriku, mengetahui diriku dengan tatwa. Janma karma chame bindam evam jopeti tattva tekta deham punarjanmam mahiti sah mangiti sah Arjuna. Arjuna, you should know that my appearance, my activities are transcendental.
Ya, di dalam sloka ini dijelaskan janma karma came divyam ewam yaweti tatwataha jatwa deham punar janma naiti mam ipisu Arjuna. Wahai Arjuna, kemunculan dan kegiatanku semuanya bersifat rohani. So therefore, we should know Bhagavan Krishna by tattva. Karena itulah kita hendaknya mengerti Bhagavan Sri Krishna dari tatwa, menurut tatwa. If you know Bhagavan Krishna in tattva, then you will not come back here. Kalau kita mengerti Bhagavan Sri Krishna secara tatwa, kita tidak akan kembali lagi ke dunia material It ini. is a place where the miseries are there, sufferings are there. Di sini ini adalah tempat di mana segala penderitaan selalu terjadi. So without the mercy of Guru Pada Padma, Karena itu tanpa karunia dari Guru pada Padma, we cannot know Bhagavan in tattva. kita tidak akan bisa mengerti Sri Bhagavan di dalam tatwa. So therefore there should not be any argument, any doubts on Guru Pada Padma. Karena itulah seseorang hendaknya jangan berargumentasi ataupun memiliki keraguan sekecil apapun terhadap Guru pada Padma. There is no little bit desire also to test Guru Pada Padma. Dan jangan ada keinginan sekecil apapun untuk memuji Guru pada Padma. Guru Pada Padma is always pure. Guru pada Padma selalu suci, selalu murni. Therefore it is said in Upanishad, Karena itu dikatakan di dalam Upanishad, Jasya deve para bhakti jatha deve tatha guru tasya deve tatha yanta patha sante mahatma. As you have devotion towards Bhagavan Krishna, the same type of devotion you should have towards Gurudev. sebagaimana engkau memiliki bakti, pengabdian rohani dan cinta kasih kepada Sri Krishna, sedemikian itu pula hendaknya engkau memiliki pengabdian dan cinta kasih kepada guru kerohanian. Then the tattva will be manifested before you. Maka dengan cara seperti itu otomatis tatwa ataupun pengetahuan spiritual akan terungkap di dalam hatimu. In the spiritual scripture like Veda and all the other Upanishads, what is written there, we cannot understand properly. Apa yang ditulis di dalam kitab suci, di dalam sastra, itu hendaknya kita tidak mampu untuk mengertikannya dengan baik. But if we will accept Guru Pada Padma, then by the mercy of Guru Pada Padma we can understand tattva nicely. Ya, tetapi kalau kita menerima karunia dari Guru pada Padma, atas karunia dari Guru pada Padma kita akan dapat mengerti ya isi sastra ataupun apa yang terdapat dalam sastra dengan baik sekali. No one can help us to know Krishna by tattva. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong ataupun membantu kita untuk mengerti Krishna secara tatwa. No one is there to connect ourselves with Bhagavan Krishna. Tidak ada seorang pun yang mampu menghubungkan diri kita kembali dengan Bhagavan Sri Krishna. So therefore the connection Guru Pada Padma gives with Krishna, that is called Dikya. Karena itulah hubungan yang telah dibangunkan kembali oleh guru kita dengan oleh guru kita yang dari diri kita bersama dengan Krishna oleh guru, itulah yang disebut sebagai diksa. It is said that Dibba Jnanam Jato Dadyat Dijelaskan Didya Gyanan Tato Dadyat Urja Sapapa Sasankhayam Kurya Sapapa Sangkaya Dikketi Sapukta Disyati Sapokta Tattva Kovidaya. Tatwa Kavidaya. This is the Gyanis, those who have knowledge, learned person. Dijelaskan para gyani yang memiliki pengetahuan ataupun orang-orang yang berpengetahuan. They said that the Dikya process is to give transcendental knowledge, spiritual knowledge. Mereka menjelaskan bahwa proses diksa artinya adalah untuk memberikan pengetahuan rohani. So Guru gives spiritual knowledge Jadi guru kerohanian pada saat diksa memberikan pengetahuan rohani and destroy our all sinful reactions. dan beliau menghancurkan segala reaksi-reaksi dosa kita yang lampau. And that is called Dikya. Dan itulah yang disebut sebagai diksa. By which one will get spiritual knowledge and Dengan mana seseorang akan mendapatkan pengetahuan spiritual can destroy his sinful reactions. dan selanjutnya dia dapat menghancurkan reaksi-reaksi daripada dosanya, So that is Dikya. dan itulah disebut diksa. When one takes Dikya, Ketika seseorang Narada Pancharatra, mengambil diksa sesuai dengan petunjuk dari Narada Pancharatra, he is considered to be in Satya Yuga. dia dijelaskan sebagai dalam Satya Yuga. So in Satya Yuga, there was no concession, no relaxation.
Di dalam zaman Satya Yuga tidak ada konsesi ataupun discount, potongan. In Kali Yuga there is some concession. Tetapi dalam Kali Yuga ini ada konsesi. In the age of Kali, someone is thinking in mind some sinful activities, he will not be affected by them. Ya, kalau pada zaman Kali Yuga sekarang ini orang berpikir untuk melakukan kegiatan berdosa, dia tidak terkena reaksi. When he is doing something sinful activity, then he gets. Tetapi ketika dia sudah melakukan kegiatan berdosa itu, baru dia akan terkena reaksinya. So there will be no reaction if someone is thinking something about sinful activities. Karena itu kalau orang hanya berpikir tentang kegiatan berdosa, kalau itu belum dilakukan, maka dia belum terkena reaksi. This relaxation was not given in Satya Yuga. Ya, pemaafan ini tidak akan diberikan pada zaman Satya Yuga. In Satya Yuga, if someone is thinking in mind about the sinful activities, he is considered to be sinful person. Bahkan pada zaman Satya Yuga, kalau orang hanya berpikir saja melakukan kegiatan berdosa, dia sudah terkena reaksi dosa. Therefore, those who takes initiation in Narada Pancharatra, karena itulah kalau seseorang yang sudah menerima inisiasi sesuai dengan petunjuk Narada Pancharatra, or he gets Vaishnava Diksha, ataupun dia setelah menerima Vaishnava Diksha, he should not think about committing any sinful activity. hendaknya jangan pernah berpikir untuk melakukan kegiatan berdosa. He should not commit any offense. Dan jangan melakukan kesalahan apapun. So this Diksha is given to chant the holy name of Bhagavan Krishna. Jadi Diksha ini diberikan khususnya untuk mengucapkan nama mantra Hare Krishna. Because in the age of Kali, there is no other way to be delivered. Karena pada zaman Kali sekarang ini tidak ada cara lain untuk pembebasan. So this is Mahamantra. Mahamantra is given to one, and he should know the Mahamantra and chant Mahamantra daily. Ya, pada saat Diksha seseorang diberikan Mahamantra dan seseorang dia tahu tentang Mahamantra ini dan dia hendaknya mengucapkan Mahamantra ini setiap hari. Hare Nama iva kevalam kolo nasteva vatiro metha. There is no other way left for us in this age of Kali. Tidak ada cara lain yang tertinggal untuk kita pada zaman Kali Yuga ini selain hanya dengan mengucapkan mantra Hare Krishna. So Gurudev gives some restriction and gives name to chant. Dan setelah Gurudev memberikan kita batasan-batasan ataupun larangan-larangan, dan beliau menyuruh kita untuk mengucapkan mantra Hare Krishna. Mahamantra Hare Krishna, Mahamantra one should chant in a pure heart. Seseorang hendaknya mengucapkan mantra Hare Krishna ini dengan hati yang murni, yang suci. This Mahamantra is very powerful in this age of Kali. Pada zaman Kali sekarang ini, Mahamantra ini sangat kuat sekali. So one should chant the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Pada zaman Kali sekarang ini, seseorang hendaknya mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this Mahamantra will give us Shakti. Mahamantra ini akan memberikan kita sakti, akan memberikan kita kekuatan. This Mahamantra will dissipate darkness. Dan Mahamantra ini juga akan menghilangkan kebodohan kegelapan kita. Due to the darkness we came here. Karena kebodohan, karena kegelapan kita telah datang ke dunia material ini. Darkness is considered to be ignorance. Ya, kegelapan ini dibandingkan sebagai kebodohan. And Guru dissipate the ignorance. Dan Guru yang akan menghilangkan kebodohan kegelapan ini. Guru dissipate the darkness. Guru yang menerangi kegelapan ini. So when darkness goes, light comes, then one can see the relationship with Krishna. Ketika kebodohan kegelapan itu sudah hilang dan seseorang dicerahkan dengan pengetahuan, maka dia dapat mengerti hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Krishna. And the process is given to chant Hare Krishna Mahamantra. Prosesnya diberikan pada kita adalah proses mengucapkan nama suci Krishna. Bhagavan Krishna himself, he came and chanted this name here. Bhagavan Tuhan Yang Maha Esa, Bhagavan Sri Krishna telah datang untuk memberikan pengetahuan ini pada kita. So after getting initiated, some number
of rounds one must chant every day. Setelah didiksa, seseorang hendaknya mengucapkan mantra ini sejumlah nomor putaran japa yang telah ditentukan, yaitu paling tidak 16 putaran setiap hari. If someone will chant very pure name, he can go back to. Kalau seseorang mampu mengucapkan nama suci secara murni tanpa kesalahan, dia akan bisa pulang ke dunia rohani dalam hidup ini juga. So to go to our own home, that is Krishna's abode. Ya, yaitu untuk pulang ke rumah kita sendiri, yaitu rumah di mana Krishna tinggal. We need the mercy of Guru. Karena itulah kita memerlukan karunia dari guru. We need to be initiated. Dan kita perlu untuk diinisiasi oleh guru. And chant the name, holy name. Dan selanjutnya kita mengucapkan nama suci Without committing any offense. tanpa melakukan kesalahan apapun. There are 10 types of offenses in chanting the holy name. Di dalam mengucapkan nama suci ini ada 10 kesalahan yang harus diperhatikan untuk dihindari. So we'll speak about the offenses of holy name. Ya, karena itu, ya sekarang guru akan mengucapkan 10 kesalahan dan menjelaskan 10 kesalahan dalam mengucapkan nama suci yang harus dihindari oleh semua penyembah ataupun mereka yang menerima diksa. So first is blaspheming a sadhu. Yang pertama adalah menghina ataupun mengkritik para sadhu. Who is sadhu? Jadi sekarang pertanyaan, siapa yang disebut sebagai sadhu? Who has taken shelter in the lotus feet of Krishna? Mereka yang telah berlindung pada kaki Parma Sri Krishna, mereka disebut sebagai sadhu. Or we can say he has surrendered to Bhagavan Krishna. Ataupun dengan kata lain, mereka yang telah berlindung sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya pada kaki Parma Sri Krishna, itulah para sadhu. Dia adalah Krishna Bhakta. And that Krishna Bhakta is preaching to others about Krishna name. Dan Krishna Bhakta seperti itu, beliau datang untuk mengajarkan nama suci kepada kita. They have dedicated their life for preaching. Dan beliau telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajarkan pengetahuan dan nama suci ini. We will never blaspheme them. Karena itu jangan pernah menghina beliau. If you blaspheme them, then there will be no bhakti at all. Kalau kalian menghina ataupun mengkritik mereka, maka kita akan tidak memiliki bakti apapun. So if someone is accepting the holy name, Karena itu kalau seseorang menerima nama suci, he must not blaspheme any sadhu. hendaknya jangan pernah menghina sadhu manapun. The second one is to consider Bhagavan Vishnu equal with Brahma and Shiva and other demigods. Yang kedua adalah kesalahan kalau menganggap bahwa nama suci Krishna, nama suci Sri Vishnu sama ataupun sejajar dengan nama para dewa seperti Shiva ataupun Brahma. Krishna's name, form, quality, everything is same as Brahma's name, quality and leelas. Nama suci Sri Krishna, bentuk rohani Sri Krishna, kegiatan dan sifat-sifat rohani Sri Krishna, semuanya itu bersifat absolut, mutlak. Then we will consider that Brahma, Shiva, they are also Lord Vishnu or Krishna. Dan kemudian kita berpikir bahwa ya Brahma ataupun Shiva juga sama dengan Sri Vishnu. So Shiva, Kali, Durga, I will get delivered. It is not possible. Kalau kita berpikir bahwa dengan mengucapkan nama Kali, Durga, Shiva, dan sebagainya kita akan mencapai pembebasan, itu sama sekali bohong. If you will think that Hare Krishna, Mahamantra and Om Namah Shivaya both are same, it is not like that. Ya, juga kalau berpikir bahwa ya mengucapkan nama suci Sri Krishna, Mahamantra Hare Krishna sama dengan mengucapkan Om Namah Shivaya, itu juga adalah kesalahan. Someone is leaving Vasudeva Krishna and going to do worship of Shiva Brahma. Ya, pada umumnya sering orang meninggalkan pemujaan kepada Sri Vasudeva Krishna dan mereka melakukan puja kepada Shiva ataupun Brahma ataupun para dewa yang lainnya. What will happen? Apa yang akan terjadi pada mereka? Shiva, Brahma and Durga, Kali, Ganesh, all are Jiva Tattva. Ya, Shiva, Ganesh, Kali semuanya adalah dalam jiwa tattva. So they are suffering in this samsara.
mereka akan menderita di dalam penderitaan itu. If we will serve them, if we worship them, we will also remain in this samsara. Kalau kita memuja beliau, ya, maka kita pun akan berada dalam kesengsaraan. So therefore one must be very, very careful about this. Karena itu seseorang hendaknya sangat berhati-hati akan hal ini. The third offense is to blaspheme Guru or disobey Guru's instruction. Yang ketiga adalah, ya, kalau seseorang mengabaikan perintah-perintah guru kerohanian. So if someone has accepted a Vaishnava Guru, kalau seseorang telah menerima Vaishnava Guru and he is not following what he is giving instruction, dan dia tidak menerima perintah-perintah ataupun ajaran yang telah diberikan oleh gurunya, so he is falling into the materialistic ocean. maka dia akan jatuh lagi dalam samudra kehidupan material. Once he was suffering in this materialistic ocean and he asked for the help from Guru, ya, sebelumnya dia telah menderita dalam kehidupan material ini, kemudian dia minta tolong untuk diselamatkan oleh guru. and when Guru rescued him, Dan ketika guru telah menyelamatkan jiwa itu, again he is blaspheming Guru. lagi dia, yang kemudian dia menghina gurunya lagi. So he will become this foolish one. Maka dia akan menjadi orang yang paling bodoh. He will never get paramartha, spiritual realization. Dia tidak akan pernah mencapai paramartha ataupun keinsapan spiritual. So one should be very, very careful. Karena itu seseorang hendaknya sangat berhati-hati sekali. If he has taken shelter with the lotus feet of Guru, Jika seseorang telah mengambil perlindungan pada kaki para guru kerohanian, he should always follow the instruction of Guru. karena itu sisya hendaknya selalu mengikuti perintah guru kerohanian. Even there are so many instances, even demigods, they also suffered by blaspheming Guru. Ya, walaupun ya, kalau dia tidak melakukan demikian, kalau dia melanggar perintah gurunya ataupun menghina gurunya sendiri, pasti dia akan sangat menderita. Bahkan para dewa pun sangat menderita karena dia tidak melakukan perintah gurunya ataupun mengabaikan gurunya. Someone is having strong faith at the lotus feet of Guru, Kalau sebaliknya seseorang memiliki keyakinan yang kokoh pada kaki Padma Guru, his bhajan will be nice. maka bajannya akan menjadi baik sekali. By his pure bhajan, he can come back to God very easily. Dengan bajan yang murni yang telah dia lakukan, akhirnya dia akan bisa pulang ke dunia rohani, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. So fourth is blaspheme the Shruti Shastra, Vedic Shastra. Ya. Yang keempat adalah menghina kesastraan Weda atau kesastraan yang sesuai dengan ajaran Weda. Maya Mugda Jiver Nahin Krishna Suti Gyan Jiver Krupaya Krishna Koila Veda Puran. We are all entrapped by Maya, influenced by Maya, therefore we have forgotten Krishna. Kita semuanya terperangkap oleh Maya, karena itu kita lupa kepada Krishna. So therefore Krishna is giving us Vedic literature. Karena itulah Krishna memberikan kita pengetahuan Weda. Maya Mugda Jiver Krishna Bahu Kripa Kari Veda Puran Dilo Arja Gyan Bhari. So Krishna wanted us to become Arya, not Anarya. Ya. Krishna ingin supaya kita menjadi Arya, bukan Anarya. So those who are Arya, they follow Veda. Ya, mereka yang mengikuti Weda disebut sebagai Arya. Vedic rules and regulations. Artinya mereka dengan penuh ketaatan mengikuti aturan-aturan dan prinsip-prinsip Weda. Krishna wanted us to make Arya. Yang Krishna ingin menjadikan kita seorang Arya. So therefore he gave us Bhagavad Gita, Bhagavatam and Upanishad, Veda, Vedanta, all this. Karena itulah beliau memberikan kita Veda-Vedanta, Bhagavad Gita, dengan Bhagavatam, Upanishad dan sebagainya. An initiated person should not blaspheme Vedic literature. Orang yang sudah diinisiasi, dia tidak boleh menghina kesusahan Weda manapun. Fifth offense is Kesalahan yang kelima adalah giving mundane interpretation to Harinam. memberikan interpretasi biasa ataupun karuni pada nama suci. So one must not think that this is imagination one.
Hendaknya seseorang jangan berpikir bahwa dan menganggap bahwa nama suci itu adalah sebuah imajinasi ataupun hayalan. So one should not think that this is not really helpful one. Dan jangan hendaknya berpikir bahwa nama suci ini tidak akan dapat menolong kita. Why will chant Hare Krishna Mahamantra? Untuk apa kita mengucapkan Mahamantra Hare Krishna? How this Mahamantra will help us? Bagaimana Mahamantra Hare Krishna ini akan menolong kita? And he opens the gate of Naraka. Dan kalau orang berpikir seperti itu, dia telah membuka gerbang neraka. So therefore one should not give mundan interpretation to Harinam. Karena itu seseorang hendaknya jangan memberikan interpretasi lain ya terhadap nama suci. And one should not lose his faith on Harinam. Dan seseorang jangan sampai kehilangan keyakinannya terhadap nama suci. And one should not think that this is imagination one. Dan seseorang hendaknya jangan berpikir bahwa nama suci ini adalah sebuah imajinasi belaka. So the name is having so much what do you say? Power. Yes, so much power is there. Nama suci ini memiliki sakti ataupun kekuatan yang tidak terbatas. Give us all auspiciousness. Beliau dapat memberikan kita segala kemujuran. Ihat samyajar se adano jan nano paratar avasyapatam. If someone is in doubt on this, then he will definitely fall down. Kalau seseorang mempunyai keraguan terhadap hal ini, pasti dia akan terjatuh. So therefore, those who are giving mundane interpretation to the name, those who are thinking the name is imagination one, if someone will see this type of person, they should take bath in river Ganges. Karena itu dijelaskan di dalam sastra, kalau seseorang ya menganggap nama suci itu adalah sebuah imajinasi ataupun memberikan arti-arti yang interpretasi karmi ataupun secara biasa, dia pasti akan masuk neraka. If there is no Ganga, then they should take bath in any pond, any river. Ya, kalau bertemu dengan orang seperti itu, kalau tidak ada sungai Ganga ataupun air Ganga, dia hendaknya segera mandi ke sungai ataupun ke danau. Making the water holy one. Yang menjadikan dengan air itu dia harus menyucikan dirinya kembali. Are you taking bath like that? Apakah bisa mandi seperti itu? Before taking bath, are you making that holy water or just taking bath? Ya, apakah sebelum mandi menjadikan air itu menjadi air Ganga, air suci dulu ataupun hanya mandi begitu saja? Mandi saja. Just bath. No. We should always, devotees should take bath. Before taking bath, they should invoke Ganga, Narmada, Sindhu, Kaveri, Godavari, should come to that water, then take bath. Ya. Jadi sebelum mandi, seseorang hendaknya menjadikan air mandi itu sebagai air Ganga dengan mengucapkan mantra Ganga itu. Madan Gopal, what you are doing? You are doing. One should do like that. Ya, jadi para penyembah harus melakukan seperti itu. You have been told how to purify the water. You have been told. Apakah sudah pernah dikasih tahu bagaimana mencucikan air, menjadikan itu Ganga? Sama dengan doa campur. That water, chanting the mantra, that water first you put on your head, then you take your bath. Ya, jadi air itu dijadikan Ganga terlebih dahulu, setelah itu dibersihkan di atas kepala, baru kita mandi. Then next offense is by the strength of holy name, committing sinful activities. Ya. Kesalahan yang ketujuh adalah kesalahan mengucapkan melakukan kesalahan ataupun kegiatan jahat dengan kekuatan nama suci. Because he knows that by chanting holy name, all the sinful reaction will be destroyed. Karena dia telah mengetahui atau pernah tahu, ya, dengan mengucapkan nama suci, karena nama suci itu begitu kuat, ya, segala reaksi dosa akan dihilangkan dengan mengucapkan nama suci itu. And he knows this thing, therefore again he is committing sinful activities, and he will chant Hare Krishna, then commit sinful activities. Ya, dan kemudian dengan mengetahui hal seperti itu, dia sengaja melakukan kegiatan berdosa, dan setelah itu dia mengucapkan
nama suci dengan maksud supaya dosa-dosanya itu dihilangkan. That is one type of crookedness. Itu adalah salah satu jenis kepalsuan, kemunafikan. And he commit offense. Dan dengan cara seperti itu dia melakukan kesalahan, bahkan akan mendapatkan dosa yang lebih besar. So therefore one should be very careful, even you will not allow any sinful thoughts to come to his mind. Ya, karena itu seseorang hendaknya sangat berhati-hati, jangan sampai ada keinginan ataupun pikiran berdosa masuk ke dalam pikiran kita. If someone is having desire, sinful activities in mind and chanting Hare Krishna and becoming devotee, that means he is Markota Vairagya. Ya, kalau dalam pikirannya selalu ada keinginan untuk berbuat dosa dan kemudian dia mengucapkan nama suci, dia menjadi penyembah, dia artinya dia melakukan kegiatan yang disebut Markata Vairagya. And if someone is doing that, he will never get bhakti in his life. Kalau dia melakukan hal itu dengan sengaja, pasti dia tidak akan pernah mendapatkan bakti dalam hidupnya. So then, this of course the order is different anyway, we will fix our. So don't consider the name is same like a ritualistic ceremony we are doing like Karma Kanda. Ya. Yang kedelapan, jangan pernah berpikir bahwa mengucapkan nama suci ini sama dengan kegiatan-kegiatan yang berkarma kanda ataupun ya, kegiatan yang menghasilkan karma ataupun membawakan hasil. This karma kanda is given for the mind of people, those who are in material world. Ya. Karma kanda ini adalah dimaksudkan untuk orang-orang yang ingin selamanya tinggal di dunia material ini. So if you think that karma kanda and activities and chanting holy name same, then you are also going to Maya. Ya, kalau kita berpikir bahwa melakukan kegiatan karma kanda sama saja dengan berjapa ataupun mengucapkan nama suci, artinya Anda dalam maya besar. And you will fall into naraka. Pasti Anda akan jatuh ke neraka kalau melakukan seperti itu. So therefore we should not do any karma kanda activities. Karena itulah kita hendaknya jangan melakukan kegiatan karma kanda apapun. In the age of Kali, all the Shubha karma, what do you say? All the auspicious righteous activities is not possible. Therefore, the name came. Ya. Pada zaman Kali Yuga ini, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan saleh apapun ataupun ritual apapun. Karena itulah nama suci diturun ke dunia material ini untuk memberikan kita segala kemujuran. And you are doing this thing, you are again doing some karma kanda activities, means you are putting the name down. Ya, kalau Anda sudah mengucapkan nama suci, kemudian kita ikut lagi dalam kegiatan atau melakukan kegiatan karma kanda, artinya kita mulai merendahkan nama suci. This is an offensive activity. Itu adalah kegiatan yang berdosa, Because bersalah. man has become Juga Dharma. Dan nama ini telah turun untuk menjadi Yuga Dharma. In this Juga, there is no Jagya, no Chan, no Dhyana Tapasya, only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pada zaman Kali Yuga ini, hendaknya seseorang jangan melakukan kegiatan karma, kegiatan dhyana, yoga dan sebagainya. Hanya dia hendaknya selalu tekun dalam mengucapkan mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So to instruct helpless person, there is another offense. Ya, kemudian kesalahan yang kesembilan adalah mengajarkan orang-orang yang tidak beriman terhadap nama suci. Many may chant Hare Krishna Mahamantra. Mungkin banyak orang yang mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna. But we should not instruct them what is the tattva behind it. Ya, hendaknya jangan kita mengajarkan takwa yang melatar belakangi mengucapkan nama suci ini. How the spiritual bliss is there and peace is there. We should not instruct them. Ya, hendaknya jangan menjelaskan kepada mereka ya yang tidak mempunyai keyakinan yang kuat ya bahwa dengan mengucapkan nama suci ini orang akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan abadi.
Because they have no faith on name. Karena mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap nama suci. Because they don't have faith, therefore they are sinful persons. Karena dia tidak memiliki keyakinan, karena itu dia menjadi orang yang berdosa. Even if we will speak to them, they will not chant. Bahkan kalau kita berbicara tentang mereka, menjelaskan kepada mereka, mereka tidak akan pernah mau berjapa ataupun menerima kenyataan ini. One should have strong faith on name. Seseorang hendaknya memiliki keyakinan yang kokoh pada nama suci. Then he has right to listen the tattva of the name. Maka dia baru akan memiliki hak, ya, untuk mendengarkan fatwa tentang nama suci. So if someone is taking shelter of the lotus feet of name, kalau seseorang berlindung pada kaki padma nama suci, all the auspicious activities automatically will be done. Segala kegiatan-kegiatan saleh otomatis akan dilakukan. This is called Shraddha. Inilah yang disebut sebagai Shraddha. So those who have no Shraddha, jadi mereka yang tidak memiliki Shraddha, keyakinan yang kokoh, should not instruct. Hendaknya jangan diajarkan. Sometimes we see the people they give name to one who has no faith. Kadang-kadang kita melihat orang-orang diberikan, ya, diksa nama suci ini, ya, bahkan dia belum memiliki keyakinan. Sometimes they do it for money. Kadang-kadang orang melakukan itu untuk mendapatkan uang. Sometimes they do because they like. Ya, kadang-kadang dia melakukan itu karena dia suka. Suppose I am guru, I like someone, I will give him diksha. Ya, sebagai contohnya, yang marah adalah seorang guru kemudian suka pada seseorang, ya, dia diberikan saja diksa tanpa syarat. Even if he has no faith. Ya, walaupun dia belum memiliki keyakinan. So then he cannot take shelter with the lotus feet of man. Maka orang seperti itu dia tidak akan pernah bisa berlindung pada kaki padma nama suci. So if someone is having faith and he is accepting a sadguru, ya, kalau orang memiliki keyakinan yang kokoh dan menerima sadguru, so he is getting one wealth. Maka dia akan mendapatkan sejenis harta benda yang bernilai. That is premdha. Yaitu premadhana. The thief, the prostitute, the hypocrites, they cannot get this premdha. Para penipu, orang-orang yang hipokrit, ya, yang orang lakukan kesalahan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan premadhana ini. So therefore, Guru will see that whether this person has developed faith or not. If he has developed. Karena itu guru selalu ingin melihat apakah seorang itu telah mengembangkan keyakinan ataupun belum. Then he gives name. Ya. Jika orang itu sudah mengembangkan keyakinan yang kokoh, barulah orang itu akan diberikan nama suci, diberikan diksa. The next one is yang berikutnya adalah aham mameti. Aham mameti. I and minus. Ya, konsep aku dan milikku. So after getting initiated, setelah mendapatkan inisiasi, many they don't want to give up their I-ness and minus. Yang banyak, ya, para penyembah tidak ingin meninggalkan konsep hidup badan atau konsep aku dan milikku. They will continue this I-ness and minus. Maka dia terus melanjutkan konsep yang aku dan milikku ini. They cannot become a bhakta. Maka dia tidak akan bisa menjadi bhakta dalam arti yang If they sebenarnya. will think that I am Brahmana, I am Vaishnava. Mungkin dia berpikir bahwa oh, saya ini Brahmana, saya ini adalah Vaishnava. I am king, I am father. Saya raja, saya ayah. I am rich person. Saya orang yang kaya. So he cannot do Harinam Japa. Maka dia tidak akan bisa melakukan Harinam Japa. In order to chant the holy name, dalam usaha kita untuk mengucapkan nama suci, the first quality is that he has to surrender. Ya, kualifikasi pertama yang harus dimiliki adalah dia harus berserah He diri. has to surrender to Guru. Dia berserah diri kepada guru. He has to surrender to the name. Dia hendaknya berserah diri kepada nama suci. He has to surrender to Bhagavan Krishna. Dia hendaknya berserah diri kepada Bhagawan Sri Krishna. But if this I-ness, minus will be there, he cannot surrender. Tetapi kalau konsep aku dan milikku masih ada di sana, dia tidak akan bisa pernah berserah diri. Therefore, one will chant holy name very with humbleness. Karena itulah seseorang hendaknya mengucapkan nama suci dengan segala kerendahan hati. So there is another one also comes, sometimes comes under 9th offense, sometimes comes under 10th offense.
Ya, ada satu kesalahan lagi yang perlu dipertimbangkan, yang kadang-kadang ini muncul sebagai nomor 9, ya, ataupun kesalahan yang ke-10. Some they say this is 9, some they say this is 10. Ya, kadang-kadang ini diucapkan sebagai kesalahan ke-9 ataupun kadang-kadang sebagai kesalahan ke-10. Nishta hoite upujeo premero tarango. Nishta hoite upujeo premero tarango. That means if someone is having nishta, so much determination, Kalau seseorang memiliki nista, artinya keteguhan hati yang mantap, that the prema will come, love will come. maka prema ataupun cinta kasih rohani akan datang. If there will be inattentive chanting, Tapi kalau seseorang berjapa dengan tanpa perhatian, then instead of nishta, pramada dosha will come. ya, daripada menghasilkan nista ataupun keyakinan yang kokoh dan memberikan prema, maka itu akan menghasilkan yang kegiatan Pramada dosha. pramada dosa. This is called anavadhan. Ini disebut sebagai awanada, Anavadhan. anawadan. This anavadhan 3 types. Anawadana itu ada 3 jenis. One is no sincerity, no determination in sadhana. Yang pertama adalah tidak ada ketulusan dan tidak ada keteguhan hati yang mantap dalam sadhana. Number 2 is very laziness. Yang kedua adalah menjadi malas, mengembangkan kemalasan. And at the time of chanting is putting his mind to different other places. Ya, ketika dia berjapa, dia memberikan pikirannya mengarah ke sana kemari. So therefore, unless one will develop love for chanting, Karena itu, ya, kalau seseorang tidak mengembangkan ya, kecintaan untuk berjapa, mengucapkan nama suci Krishna, he should see that there will be no inattentiveness. ya, pasti dia hendaknya melihat, pasti di sana ketika dia berjapa tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya. Ruchi jai annasana nana udasi. Our taste is going to some other place and we are holding the japa and chanting. What is the use? Ya, jadi di sisi lain kita duduk berjapa, mengucapkan nama suci, mulut kita sibuk mengucapkan nama suci, tapi pikiran kita melayang ke sana kemari. Apa manfaatnya berjapa seperti itu? So, heart is somewhere else, but lips is serving. Ya, hatinya di suatu tempat yang lain, tapi bibirnya ya mengucapkan sesuatu yang lain. So one should be very, very careful about all these offenses. Karena itu seseorang hendaknya sangat berhati-hati atas kesalahan-kesalahan ini And follow the instruction of Guru. dan mengikuti perintah guru dengan baik. And in this lifetime one can go back, come back to Godhead. Ya, dan jika melakukan semuanya ini, ya, bahkan dalam hidup ini seseorang bisa pulang kembali ke dunia rohani. So therefore, we should develop love for Krishna. Karena itulah kita hendaknya mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna. Because Krishna will not be available by any other means. Karena Krishna tidak akan tersedia dengan cara-cara yang lainnya. One can bind up Krishna by love only. Krishna hanya bisa diikat dengan tali cinta kasih rohani kita saja. In order to develop this love, Gurudev is giving us Krishna name. Ya, dalam usaha untuk mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna, guru kerohanian akan memberikan kita nama suci, nama rohani. This holy name, if we chant, then we will get love of Krishna. Dan dengan nama suci ini kalau Anda ucapkan, Anda akan juga mendapatkan cinta kasih rohani We Krishna. can go back, come back to Godhead in this lifetime. Ya, Anda akan bisa pulang kembali ke dunia rohani dalam hidup ini juga. So you listen attentively. The name offense. Jadi apakah Prabu dan Mataji sudah mendengarkan dengan baik 10 kesalahan yang sudah dijelaskan tadi? If there is any doubt, you can ask me later. Kalau ada keraguan-raguan nanti bisa ditanyakan. So now you will be given mala. Dan sekarang Prabu dan Mataji bergiliran dipanggil namanya, akan diberikan japa malam. You will be given name. Anda juga akan diberikan nama suci. You are having one name, Karmi name your father gave. Ya, selama ini Anda sudah memiliki nama yang diberikan oleh orang tua, oleh ayah ataupun ibu.
Guru is a spiritual father. Dan guru sekarang menjadi ayah rohani kita. So Guru will give you one name. Dan guru akan memberikan sebuah nama. Then since taking this initiation, you will be known as the child of Guru. Ya, dan setelah inisiasi ini, ya, maka kalian bertiga, Prabu, Mataji bertiga dikenal akan menjadi anak ataupun putra putri dari guru. So I will chant in your Karmi name, and you come here and accept mala. Ya, jadi Guru Maharaj akan memanggil nama Prabu Mataji, satu persatu datang ke depan dan menerima mala. Jadi prosesnya begini, Prabu begitu dipanggil oleh Guru Maharaj, ya, pertama sujud kepada Prabhupada, kemudian kepada Arca, kepada Goranitai, dan kepada Guru Maharaj, ya, ucapan pranam beliau. Kemudian nanti akan ditanyakan, ya. Buka dulu penutupnya. Karyana Nyoman. Nyoman Karyana. Nyoman Karyana. Karyana Nyoman, ya, sama. Tidak sana, sedikit betul. Ini semua. Di sana, di lurus sana kakinya. Ucapkan dalam guru dengan keras. Dengan Namo Krishna Krishna Aditya Srimati Chaitanya Sangha Iti Namine. Okay. You have the name of it? Sudah mendengar dengan baik sebelum kesalahan yang dijelaskan tadi? You follow four equity principles? Apakah sudah mengikuti 4 prinsip dengan baik? Can you tell me the four equity principles? Bisa mengucapkan kembali 4 prinsip itu? Tidak mabuk-mabukan, tidak makan daging-dagingan, tidak berzina, tidak makan daging-dagingan. Yang pertama, tidak makan daging. ya, tidak makan daging saja, Dan telur. tidak makan daging, ikan dan telur. Tidak mabuk-mabukan. Ya, no intoxication. Yes. Tidak berzina. Will not do any illicit sex. Dan yang satu lagi, yang keempat, Siapa? lupa? Tidak berjudi. Ya, no gambling. CTV. Movie. Nonton film. Still sometimes. Don't see these movies. You want to see movie Mahabharata, Ramayana. Yes. There are so many nice spiritual movies.
Jangan senang nonton film. Ya, kalau mau nonton film Mahabharata, Ramayana, Krishna, so many nice movies are there. banyak sekali film-film yang berkaitan dengan seorang Krishna. No intoxication, Jangan mabuk. no tea, Ya, jangan minum teh, kopi. But more here in our India now, gutka. One pouch is there, some tobacco leaf inside. Ya. That's so much now. Here no more. Ya. So no intoxication, no gambling, Jangan mabuk, jangan berjudi, no illicit sex. jangan berzina. Don't think about other women. Jangan pernah berpikir tentang perempuan lain. And no meat eating, Dan jangan makan daging, meat, Ya. fish and egg, ikan dan telur, onion, garlic. ya, termasuk bawang putih dan bawang merah. Chant Hare Krishna, chant. Ya, ucapkan mantra Hare Krishna dengan baik. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This Mahamantra you should chant with this bead. Jadi maha mantra ini harus diucapkan dengan japa ini, ya. Every day 16 rounds, Ya, setiap hari 16 putaran. no fail. Jangan pernah gagal And go back to Godhead. dan kembali ke dunia rohani. So from today onwards your name became Krishna Nanda Das. Very good. Jadi mulai hari ini dan selanjutnya nama Pak Prabhu adalah Krishna Nanda Das. Please. Ketut maja ketut. Maja, ya. Sip. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Padaya Srimati Ilachandra Dasani Krishna Krishna Laki You heard this 10 main offenses? Sudah mendengar tadi dengan baik 10 kesalahan pada ulama suci? Yes. Every day you should read this. Then you can keep in your mind. Setiap hari Prabu, ya, seperti kemarin diajarkan, disampaikan, lahirkan, duduk dan ucapkan 10 kesalahan ini supaya ingat, ya, bersama Mataji. You follow 4 regulative principles? Apakah sudah mengikuti 4 prinsip? Already. Tell. No eat meat, eat garlic, onion. No, dan terus The second one, non-alcoholic, like smoking, tea, coffee. The third one, no
gambling. And the last one, no free sex like other woman. No illicit sex. No think even, eh? Jangan pernah berpikir ya. Juga jangan sedot-sedot. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So every day you chant this Harinam. Jadi setiap hari kamu mengucapkan nama suci ini 16 putaran minimum. Yes. No fail. Jangan pernah gagal. And thereby you can go back to Krishna. Dengan cara seperti itu Prabhu akan kembali kepada Krishna. Your life must be ended here. No more coming back here. Dan hidup ini dijadikan hidup terakhir di dunia ini. Jangan pernah lahir lagi di sini. From today onwards, your name is Madhav Pandit Das. Jadi dari semenjak hari ini selanjutnya Prabhu dipanggil dengan nama Madhava Pandit Das. On the neck. Ya, halo Pak. Ini Puji. Ini Puji Lestari. Nama Om Wisnu Padaya Krishna Pristaya Hidayah Himati Bhaktiyoga Daswami Dinamina Namaste Saraswati Dewi Garavani Pracharya Meri Krishna Sena Vipasya Did you hear what we said about name offense? Sudah mendengar dengan baik penjelasan tadi tentang 10 kesalahan. If you cannot remember, then you read. Every day you read. Ya, kalau tidak bisa hafal, setiap hari maka dia harus baca. Ya. You should not commit offense. Jangan pernah melakukan kesalahan. Ya. Then what is the use of chanting holy name? Ya, jadi kalau lakukan kesalahan, apa manfaatnya kita mengucapkan nama suci? Follow 4 regulatory principles. Apakah sudah mengikuti 4 prinsip dengan baik? Sudah. What are these? Ya, coba jelaskan, ucapkan. 1. Tidak makan daging, tidak makan bawang dan bumbu yang Daging saja, ikan dan telur boleh? tidak boleh. Ya. Ya, will not eat meat, egg and fish, include onion and garlic. Yang kedua, tidak mabuk-mabukan. Will not do any intoxication. Yang ketiga, tidak berjudi. Will not do any gambling. Yang keempat, tidak berhubungan dengan suaminya yang sah, selain suaminya yang sah. Will not do any illicit sex. So, chant Hare Krishna, chant Nam.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this name you should chant with this deity 16 rounds. Jadi nama suci Mahamantra itu harus tadi ucapkan setiap hari dengan japa yang diberikan oleh Guru Maharaj. Setiap hari 16 putaran. No fail, Jangan pernah gagal. Ya. And his life, he go to Krishna. Ya, dalam hidup ini Mataji harus kembali kepada Krishna. From today onwards, your name is Padma Devi Dasi. Hari ini dan selanjutnya Mataji akan dipanggil dengan nama Padma Devi Dasi.